Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir ya, saya masih bersama Kang Mas Hari, pembina UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam IAI Cirebon. Kemudian juga ada Yusuf Faisal, ini salah seorang pengurus ya UKM Sahabat Literasi. Dan kembali saya ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, ide awal bagaimana cover ya, bagaimana bentuk tulisan dan yang lain, ini dari hasil kajian mendalam dengan teman-teman pengurus UKM, atau memang karena Kang Mas Hari sebagai seorang pembina, mereka menyerahkan sepenuhnya pada Kang Mas Hari, atau minimal ada diskusi-diskusi ringan dulu lah gitu. Ya, kalau cover dan desain secara keseluruhan sebetulnya ini adalah hasil diskusi dengan para pengurus ya, khususnya ya. Dan selain pengurus juga kita share ke teman-teman anggota. Artinya ada masukan atau tidak, mereka respon, berikan masukan, oh ini kurang bagus dan sebagainya. Artinya waktu untuk diskusi ini cukup panjang. Cukup panjang itu dalam arti tidak sampai berhari-hari, hanya beberapa hari, tapi diskusi terus menerus. Ketika misalnya kita ada dari desainer kita memberikan opsi begini, kemudian oh ini kurang begini, dan selalu ada diskusi. Dan ini adalah hasil terakhir ya memang tidak memuaskan semua kalangan. Bahkan beberapa mahasiswa anggota kita itu ada yang protes, kenapa kok yang kemarin di awal begini kemudian sekarang berubah, ada seperti itu. Dan memang ya itulah kan gak bisa mengakomodasi semua pemikiran. Dan alhamdulillah ya, yang terpenting adalah buku ini tercetak dan terabadikan gitu. Adapun ya bagus tidaknya kan subjektif ya, setiap mahasiswa subjektif. Oke, pastinya gitu, begitu ya. itu. Baik. Yusuf ya, Yusuf terbiasa menulis ya. Saat Anda membuat membuat tulisan, apakah ini sudah siap-siap tulisan Yusuf ini dijadikan salah satunya nanti akan dibukukan, atau memang nothing tulus saja, nulis, yang penting nulis, terserah tulisan saya nanti dimasukkan di buku atau tidak gitu? Awalnya bagaimana gitu? Ya baik, terima kasih Pak Fir. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu menulis apa adanya gitu kan. Jadi mengalir aja apa adanya, apa yang kita bisa gitu kan. Apa yang ada di otak kita kemudian dituangkan gitu kan berupa karya tulisan. Insya Allah pasti dengan sekecil apapun itu pasti bermanfaat orang. Kenapa enggak kita tuliskan gitu? Karena kalau misalkan enggak dituliskan ya cuman kita pribadi aja yang bisa mengonsumsi gitu kan. Jadi ya udah kita dituangkan berupa buku ini untuk sebagai media untuk orang-orang membaca dan insya Allah bermanfaat gitu untuk banyak orang. Jadi begitu. Oke. Dan Yusuf ya, itu Anda tadi sampaikan bahwa sudah saya menulis saja ya, karena ini bagian yang tak terpisahkan dari Anda ya. Mungkin juga tadi ada Ati Latifah juga mungkin berpikiran demikian. Kemudian akhirnya tulisannya dibukukan. Anda bangga gitu? Alhamdulillah sangat bangga. Jadi teman-teman juga di UKM Asali ini termasuk banyak kriterianya gitu Pak, mulai dari yang mungkin yang terbiasa dan mungkin yang baru gitu. Dengan adanya media untuk dibukukan seperti ini kan, jadi mereka itu sebagai pemacu gitu, memberikan stimulus. Oh iya ternyata karya saya bisa dibukukan gitu kan. Jadi ini jadi landasan awal untuk mereka selanjutnya dapat berkarya untuk di luaran gitu. Baik. Kang Mas Hari, ini oase intelektual ya. Kemudian yang pertama adalah kumpulan tentang puisi juga, antologi ya, Bunga Rampai. Nah, nanti ada perbaikan sana sini di buku ini. Ini salah satunya adalah mungkin temanya juga ini juga harus disusun kembali atau seperti apa gitu Kang Mas Hari ke depan? Sebetulnya kita hasil ini adalah hasil olahan sebetulnya, karena sebagaimana saya sampaikan tadi bahwasanya ini adalah hasil diskusi kumpulan karya tulis bersama-sama. Bahkan sebagian mahasiswa itu tidak tahu buku ini akan tulisannya akan masuk buku atau tidak. Oh iya, akan dibukukan. Akan dibukukan atau tidak. Jadi memang ini kita jadikan program pengurusan, tetapi tidak tahu mahasiswa itu tulisannya akan masuk dalam buku atau tidak. Itu yang pertama. Jadi bahkan sebagian mahasiswa yang menulis buku di sini itu kok nama saya masuk.
tulisan yang mana gitu, karena selama 2 tahun itu kan tidak hanya 1-2 tulisan, banyak tulisan. Banyak gitu Nah, ya. tapi kita sortir, tidak semuanya layak karena memang ini nulis ini proses, semuanya proses belajar. Sehingga ya saya merasakan sendiri sebagai editor, karena kalau tidak membina sebagai editor terakhir itu berat, karena penyelaras bahasa, penyunting, dan kadang-kadang ada tipu-tipu, itu ya beratnya di situ, beratnya itu editor itu luar biasa, sehingga ya memang itu butuh waktu dan ketekunan untuk mengedit. Kemudian ya apalagi ini kan tulisan bukan tulisan para akademisi, tetapi para mahasiswa yang baru belajar, sehingga ya beda lah kayak kalau yang menulis itu dosen misalnya, gitu ya editornya lebih ringan gitu. Dan ke depan perbaikannya saya pikir tidak banyak, hanya beberapa mungkin tambahan pengantar dari rektor. Nah, kemudian biodata penulis juga ini, Kang. Memang kemarin itu mau ditulis biodata penulis dan juga testimoni. Endorse lah ya. Ya, endorse. Ya, gitu. Kemarin itu sempat diskusikan mau dipakai biodata atau tidak. Karena untuk meminta biodata ke para penulis itu juga butuh waktu, sementara kita kejar deadline. Endorse juga kemarin saya sempat kemarin itu juga minta kata pengantar dari Kang Agung Irawan, MN yang dari Jogja, kemudian disarankan udah ke Kang Husen saja. Ini butuh lebih lama lagi, sehingga nanti nggak terbit, udah sementara terbit dulu yang terpenting. Yang penting terbit dulu ya. Kemudian saya mau cerita sedikit ini, kenapa judulnya Oase? Oase, iya kenapa gitu? Yang tadi saya sampaikan itu. Ya sebetulnya sama seperti yang disampaikan oleh Kang Afif tadi, bahwasanya kita itu merindukan geliat kampus untuk berdiskusi, berliterasi, sehingga Oase ini kan sebuah air di padang Sahara yang gersang. Mudah-mudahan bisa menyejukkan ya. Makanya di sini saya tutup dengan salam literasi, ukir sejarahmu dengan tulisan, sebagaimana tagline SLI, sahabat literasi, tulisanku, tulisan Anda, tulisan kita. Semoga buku ini bisa menjadi oase intelektual, penyegar dahaga. Ya, ini sebetulnya inspirasi dari adanya tulisan judul ini, oase intelektual. Itu. Dan pihak institusi sendiri, pihak lembaga sendiri, kampus ya, dalam hal ini terhadap terbitnya buku ini, Kang. Maksudnya dia bukan hanya rektor, bukan hanya ketua, tapi juga staf pengajar yang lain, dosen apa. Bagaimana respon mereka gitu, Kang? Staf pengajar di kampus itu, Kang Mas Hari? Kalau dosen, alhamdulillah sebagian responnya positif, dengan mereka buktinya sebagian membeli buku ini. Kalau banyak staf juga ya, staf akademik,